Bab 8. Aku anak saleh. Fase B. Kelas 4. Semester 2. Capaian pembelajaran. Elemen akhlak. Memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbaik sangka kepadanya, akhlak terhadap orang tua, keluarga, dan pendidik. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat 1. Menjelaskan makna salam dengan baik. 2. Membuat paparan mengenai salam dengan baik. 3. Menjelaskan sikap senang menolong orang lain dengan baik. 4. Membuat paparan mengenai sikap senang menolong orang lain dengan baik. 5. Menjelaskan ciri-ciri munafik dengan baik. 6. Membuat paparan mengenai ciri-ciri munafik dengan baik. 7. Menunjukkan sikap toleran dan simpati dengan dilandasi pemahaman akidah yang kuat sebagai cerminan dari iman. Gambar ini menunjukkan anak-anak beragam suku dan agama bermain bersama. Alangkah indahnya kehidupan yang seperti itu. Perhatikan peta konsep ini, agar kita memahami apa yang akan kita pelajari pada bab ini. Gambar menunjukkan betapa indahnya pertemanan tanpa membedakan. Anak-anak beragam suku dan agama sedang bermain permainan tradisional. Tahukah kalian, apakah agama itu? Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah agama itu? Beliau menjawab, akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesalehan seseorang dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Semakin saleh seseorang, seyogianya semakin baik pula akhlaknya. Kalian masih ingat, bukan? Bahwa Rasulullah memiliki sifat yang baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dan contoh paling sempurna bagi kita. Beliau selalu berucap dan bertindak benar, sidik, menyampaikan kebenaran, tablik, terpercaya, amanah, dan cerdas, fatanah. Anak yang saleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas, ya? Anak saleh selalu berperilaku baik. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku baik yang patut dimiliki, yaitu menyebarkan salam dan senang menolong orang lain. Kita juga akan belajar tentang perilaku buruk yang patut dihindari, yaitu ciri-ciri munafik. Islam. Pada materi salam kali ini, mari kita fokuskan tujuan pembelajarannya pada 1. Menjelaskan makna salam dengan baik. 2. Membuat paparan mengenai salam dengan baik. Amati gambar berikut. Setelah mengamati gambar, apa yang ada di benakmu? Coba ceritakan. Dan berilah komentar gambar tersebut dalam aktivitas berikut. Aktivitas kelompok. 1. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? 2. Bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? 3. Bagaimana sikap kalian jika memulai menelepon? 4. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? 5. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Menurutmu, bagaimana seharusnya sikap kita ketika bertemu atau hendak berpisah dengan orang lain? Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Bacalah kisah berikut. Jabir bin Abdullah mengisahkan bahwa setelah dia memeluk Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyambut kedatangannya dan selalu menyapanya sambil tersenyum. Abdullah bin Haris pun mengisahkan bahwa dia belum pernah melihat orang yang lebih sopan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu mendahului menyapa. Rasul menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki, perempuan atau anak-anak. Jika seseorang ingin berbicara dengannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpaling dari orang itu hingga orang itu pergi. Setiap kali berjabatan tangan dengan siapapun, Nabi tidak pernah melepaskan tangan orang itu hingga orang itu sendiri melepaskannya. Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik. Dikisahkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah, mana ajaran Islam yang terbaik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin
Amr radhiyallahu anhu. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, seorang lelaki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan atau sifat Islam yang mana yang baik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, memberi makan kepada yang miskin dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Abdullah bin Salam, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, orang-orang segera pergi menuju beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena ingin melihatnya. Ada yang mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang, lalu aku mendatanginya di tengah kerumunan banyak orang untuk melihatnya. Ketika aku melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah pembohong. Dan yang pertama kali beliau ucapkan adalah, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikan makan, sambunglah silaturahim, syalatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Tahukah kalian, apakah salam itu? Salam artinya damai. Salam juga berarti pernyataan hormat, tabik, atau ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana ucapan salam itu? Kapan ucapan salam disampaikan? Bagaimana jawaban salam? Siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam? Ucapan salam yang lengkap yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian. Salam disampaikan ketika kita bertemu. Salam diucapkan ketika hendak berpamitan atau berpisah. Salam diucapkan ketika masuk rumah. Salam diucapkan ketika hendak bertamu ke rumah orang lain. Salam diucapkan juga ketika memulai menelepon. Orang yang mendengar ucapan salam hendaknya menjawab dengan ucapan serupa. Berikut jawaban salam yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang dan keberkahan Allah tercurah juga kepada kalian juga. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 86 yang artinya, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Lalu siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Dari kisah di atas, kita menjadi tahu bahwa Rasulullah mendahului menyapa dan menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki, perempuan atau anak-anak. Menurut Rasul, orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan, hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki, orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk, kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak, dan kelompok orang yang muda memberi salam kepada kelompok yang tua. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Senada dengan pernyataan di atas, berikut sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, dan yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk, dan yang berjumlah sedikit mengucapkan salam kepada yang berjumlah banyak. Dalam riwayat Al-Bukhari, hendaklah yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, pejalan kaki, mengucapkan salam kepada yang duduk, dan yang berjumlah sedikit, mengucapkan salam kepada yang berjumlah banyak. Sahih. Muttafaq alaih. Sahih Bukhari, 6232. Bagaimana kesan kalian dengan ajaran Islam tentang salam? Indah, bukan? Anak-anak, Rasulullah juga mengajarkan, maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan, jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian.
Bagaimana menyebarkan salam dapat menjadikan kita saling menyayangi? Salam berarti ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berarti penghormatan atau tabik. Salam juga berarti damai. Ketika mengucapkan Assalamualaikum, di dalam benak kita juga berkata, saya menjaga keselamatanmu, maka kamu juga harus menjaga keselamatanku. Mari kita menjaga perdamaian. Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Berarti, jika saya mengajak damai, maka kalian wajib menjaga damai juga. Atau, jika kalian mengajakku damai, maka saya wajib menjaga damai juga. Negara kita adalah negara yang beragam suku, bahasa, dan agama. Walaupun berbeda-beda, kita tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang aman dan damai. Kita wajib menjaga negara kita agar tetap aman dan damai. Aktivitas kelompok. 1. Buatlah peta konsep tentang salam bersama kelompok kecilmu. Kalian dapat berkreasi dalam bentuk, warna, tulisan atau gambar. Kalian dapat menggunakan beragam media, kertas bekas, kertas karton, atau paparan menggunakan teknologi informasi. 2. Paparkan hasil belajar kelompokmu. Aktivitasku. 1. Tulis ulang hadis yang terdapat pada video ini beserta artinya. 2. Foto tulisanmu dan kirim ke gurumu sebagai bukti penyelesaian tugas. 3. Hafalkan hadis tersebut di depan gurumu. Terima kasih.